Dunia bisnis atau perdagangan adalah salah satu sarana Allah mempertemukan Khadijah dengan Muhammad. Anak-anak ingin tahu kisah lebih lengkap dari dua insan mulia ini? Ayo kita simak video lanjutannya. Khadijah adalah saudagar wanita yang kaya raya di kota Mekah. Dia ingin mengirimkan barang dagangannya ke negeri Syam, sehingga dia membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk membimbing dan mengawasi rombongan dagang tersebut. Tersiarlah kabar bahwa di Mekah ada seorang pemuda yang terkenal akan kejujurannya, keluhuran budi pekerti, dan kepribadiannya terpelihara dengan baik. Padahal kebanyakan pemuda saat itu senang berfoya-foya. Namun, pemuda yang satu ini sama sekali tidak terpengaruh oleh kebiasaan jahiliyah. Siapa dia? Dialah Muhammad bin Abdullah, keturunan Bani Hashim yang terpandang. Akan tetapi, sanggupkah Muhammad memimpin rombongan kafilah dagang yang begitu besar itu? Padahal Muhammad belum pernah sama sekali memimpin rombongan dagang keluar kota, apalagi keluar negeri. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah untuk mengemban tugas itu bagi seseorang yang belum memiliki pengalaman memimpin, mengatur, membimbing, dan mengawasi kafilah dagang ke negeri lain. Meskipun demikian, sebagai seorang pedagang andal, Khadijah tidak mempedulikan pengalaman Muhammad dalam berdagang. Sebagai seseorang yang mengetahui seluk-beluk perdagangan, Khadijah meyakini bahwa kejujuranlah modal penting dalam berdagang. Sifat itu ada pada diri Muhammad. Kemudian, ia segera menyuruh pelayannya untuk memanggil Muhammad. Setelah Muhammad datang, Khadijah berusaha untuk menggali lebih jauh pemahaman dagang pemuda jujur tersebut. Khadijah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Muhammad dalam perbincangan yang serius. Muhammad begitu tenang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia tampak sangat cerdas, wawasan ilmunya luas, dan memiliki wibawa. Dalam berbicara, Muhammad mendengarkan lawan bicaranya dengan seksama meskipun pandangannya tertunduk. Dari sikap Muhammad yang bersahaja inilah akhirnya Khadijah memantapkan pilihannya kepada Muhammad. Dengan senang hati pula Muhammad menerimanya. Maka kafilah pun disiapkan. Kafilah adalah rombongan orang-orang yang akan melakukan perdagangan. Khadijah menyertakan seorang pembantu laki-laki di perjalanan, Maisarah namanya. Lalu berangkatlah Muhammad menempuh jalur yang pernah ditempuh bersama pamannya 13 tahun yang lalu, negeri Syam. Setibanya di Syam, bersama pedagang lain, Muhammad menawarkan dagangannya dengan gesit kepada para calon pembeli. Muhammad sama sekali tidak bingung dengan tugasnya, walaupun ini adalah pengalaman pertama. Ia tidak menutupi cacat pada barang dagangannya. Jika barang tersebut bagus, maka ia katakan bagus. Sebaliknya, jika barang tersebut jelek atau cacat, ia pun tidak menutupinya dari pembeli. Dalam menetapkan harga, Muhammad menggunakan standar harga yang berlaku di masyarakat. Tidak pernah ia menambah-nambahkan harga. Tawar-menawar yang ia lakukan suka sama suka dengan pembeli. Kejujurannya tidak pernah mengecewakan. Urusan perdagangan di Syam akhirnya berjalan lancar. Muhammad memperoleh keuntungan dagang yang besar. Seluruh barang dagangan habis terjual. Padahal belum pernah didapatkan jumlah keuntungan sebesar ini. Akhirnya waktu pulang pun tiba. Kepulangan mereka disambut antusias penduduk Mekah. Barang yang mereka bawa dari Syam berhasil dijual hingga habis di Mekah. Keuntungan makin berlipat ganda. Tentu saja hal ini membuat gembira Khadijah yang memilih Muhammad karena kejujurannya tadi.
Dari atas balkonnya yang megah, Khadijah bergegas datang menyambut dan Muhammad pun melaporkan hasil penjualan barang yang dibeli serta berbagai pengalaman kecil dalam perjalanan. Maisarah pun bercerita kepada Khadijah setelah Muhammad pulang ke rumahnya. Ia mengatakan, "Sungguh, belum pernah aku melihat pemuda yang demikian sempurna memandang masa depan. Keputusan-keputusannya selalu tepat dan perkiraannya tidak pernah salah. Dia juga sangat jujur dan sopan." Waraqah bin Naufal juga mendengar kisah Muhammad dari Maisarah. Ada hal yang aneh. Biasanya Maisarah selalu memberikan laporan tentang masalah-masalah bisnis, tapi kali ini masalah bisnis itu seperti hal sepele. Dan yang selalu menjadi perbincangan Maisarah adalah tentang Muhammad, dan Muhammad. Jika dikatakan Khadijah memiliki sentuhan emas, yaitu Muhammad yang disebut memiliki sentuhan penuh berkah. Waraqah pun berkata kepada Khadijah, "Mendengar ceritamu dan Maisarah tentang Muhammad, aku berpendapat bahwa dia memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah. Mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul pada masa yang akan datang." Terima kasih kunjungannya. Selamat belanja lagi. Sama-sama. Ya anak-anak, bagaimana tadi kisah dari dua insan mulia, Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, modal utama, modal dasar dalam berdagang adalah kejujuran. Bahkan Rasulullah dengan kejujuran ini mendapatkan gelar Al-Amin. Yang kedua, ketika kita mulai berdagang, ikutilah sunnah-sunnah atau sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama, beliau orang yang cakap, pandai berbicara, kemudian ramah, akrab, dan disukai orang lain. Dan yang ketiga, seorang pebisnis atau pedagang mengutamakan juga pelayanan untuk menyenangkan para pembelinya. Lalu pintar, cerdas melihat peluang yang ada. Demikian tauji dari Ustazah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.